Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadahnya. Persiapkan hati dan pikirannya ya. Sekarang kakak mau kenalkan dulu guru sekolah minggunya. Ada Bang Arnold. Hai adik-adik. Ada Kak Intan. Hai. Ada Kak Lydia. Hai. Ada Bang Sion. Halo. Ada Kak Devi. Hai adik-adik. Dan ada Kak Rika. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Kita bernyanyi dengan semangat. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
mau sekolah minggu. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Dep, jajan yuk. Kak, mama aku cuma ngasih 2.000. Kan 500 bisa untuk persembahan. Sisanya kita jajan yuk. Tapi mama aku bilang itu untuk persembahan. Emang kamu gak lapar? Tapi aku lapar. Yakin gak mau? Enggak, untuk persembahan. Ya udahlah, kalau gak mau aku pergi sendiri ya. Tapi aku pengen jajan bakso. Gimana ya? Jajan atau persembahan? Jajan aja. Jangan, nanti Tuhan marah. Kan kamu lapar, pengen jajan. Tapi ini kan uang persembahan. Gak apa-apa, kan ada sebagian untuk persembahan. Aduh, gimana dong? Aku pengen jajan tapi ini uang persembahan. Itu uang kolekte, jangan. Jajan aja. Gimana Perutku dong, aku lapar. bingung. Perutku lapar loh, jajan aja. Gimana dong? Jangan. Kenapa, Dev? Aduh, aku bingung. Aku nggak mau ngasih 2.000 nih persembahan. Iya, Tapi terus? aku pengen beli bakso. Tapi ini uang persembahan. Nggak boleh, kita itu harus menjadi anak Tuhan yang baik. Kita harus jadi gembala yang baik. Emang ada ya gembala yang baik? Ada, gembala yang baik itu ada. Yang gimana? Ya, Devi penasaran kan? Adik-adik sekolah minggu juga penasaran kan? Nah, kebetulan ibadah kita hari ini berkaitan dengan gembala yang baik. Kalau begitu adik-adik, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua ya. Oke, hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, sediakan Alkitabnya ya, sediakan Alkitabnya dan kita akan buka di Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Abang ulangi ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Abang hitung mundur ya. 5 4 3 2 1. Abang harap semua sudah membuka Alkitabnya ya. Kita akan baca ayat per ayat. Ayat 11, Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Dengan judul Gembala yang Baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ayat ke-13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat ke-15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16, aku lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat ke-17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat ke-18, tidak seorang pun menerimanya kembali padaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Ini adalah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah adik-adik, kita akan menonton video yang berkaitan tentang Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Ditonton sampai habis ya, dan diperhatikan dengan seksama. Ini dia videonya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi memanjat dari tempat lain, ia adalah pencuri dan penyamun. Sedangkan orang yang masuk melalui pintu adalah gembala dari domba-domba dalam kandang itu. Penjaga pintu akan membukakan pintu baginya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba itu dipanggilnya sesuai dengan nama masing-masing lalu dituntunnya keluar. Setelah semua domba dikeluarkannya, ia berjalan di depan, lalu domba-domba itu mengikutinya, sebab mereka sudah mengenali suaranya.
domba-domba itu tidak akan pernah mengikuti orang yang asing. Mereka akan lari dari orang itu sebab mereka tidak mengenali suaranya yang asing. Ibarat itu disampaikan Isa kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti maksud dari apa yang disabdakannya kepada mereka. Kemudian Isa kembali bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang mendahului aku adalah pencuri dan penyamun, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan keluar masuk serta mendapatkan makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebaliknya aku datang dengan maksud supaya domba-domba itu mempunyai hidup dan mempunyainya berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan dan yang bukan gembala, yaitu yang bukan pemilik domba-domba itu, akan meninggalkan domba-domba itu dan melarikan diri apabila ia melihat serigala datang. Dengan demikian, serigala akan merebut domba-domba itu lalu mencerai-beraikan mereka. Ia lari sebab ia adalah seorang upahan dan tidak peduli dengan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Sang Bapa mengenal aku dan aku mengenal Sang Bapa. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Padaku masih ada domba-domba lain yang bukan dari kawanan ini. Domba-domba itu pun harus kubawa, dan suaraku akan mereka dengar. Domba-domba itu akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sang Bapa mengasihi aku, karena aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali." Bagaimana adik-adik video yang tadi kalian tonton? Mantap kan? Di dalam video tersebut sangat terlihat jelas ada gembala yang baik dan juga ada gembala yang jahat. Gembala yang baik itu gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Kemanapun dombanya pergi, si gembala akan mencari. Domba yang sakit, si gembala akan memberikan perhatian sampai merawat si domba tersebut sampai sembuh, dan akan mencari domba-dombanya jika mereka akan hilang dari peredarannya. Sementara gembala yang jahat itu sama sekali tidak memperhatikan, dia cuek, ya, tidak peduli mau itu dombanya sakit, mau dombanya masuk paret, mau dombanya dimakan serigala dan sebagainya. Si gembala yang jahat ini tidak peduli. Jadi adik-adik, kira-kira Yesus masuk dalam kategori apa? Gembala yang baik atau gembala yang jahat? Tentunya Yesus masuk ke dalam kategori gembala yang baik itu. Alasannya kenapa? Karena Yesus selalu memperhatikan kita adik-adik, mulai dari keluarga, adik-adik semua, dan saudara dan lingkungan sekitar. Ya, Yesus selalu memperhatikan, merawat kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita sukacita yang penuh dari dalam Tuhan. Sementara yang jahat tadi, si iblis, itu berusaha untuk bagaimana supaya kita itu tersesat. Ya, bagaimana supaya kita itu hilang dari gembala yang baik itu. Dalam contoh keseharian, misalnya adik-adik kepengen mau belajar, tiba-tiba ada tayangan kartun di jam dan waktu yang bersamaan. Adik-adik disuruh memilih, ya, adik-adik harus tahu mana yang baik, mana yang benar, ya. Yang benar itu adalah pada saat mengerjakan tugas, ada PR yang harus dikerjakan, adik-adik harus siap untuk mengerjakannya. Sementara yang tidak betul tadi, ya adik akan terus menonton tanpa menghiraukan sekolah, tanpa menghiraukan pekerjaan rumah. Akibatnya apa? Akibatnya nilai adik-adik akan menjadi menurun. Bisa-bisa adik-adik tidak dapat ranking di sekolah. Sikap Yesus itu pun, ya, harus bisa kita tiru, ya. Kita harus bertanggung jawab sama seperti gembala yang tadi, yang baik tadi, ya. Mau disuruh orang tua, contoh
cuci piring, harus cepat kita cuci. Bersihkan rumah, kerjakan PR. Itu adalah sifat tauladan gembala yang baik, bukan gembala yang jahat tadi. Dia tidak peduli, ya udah, masa bodoh, kan seperti itu. Nah, jadi adik-adik, pada Natskoba kali ini adalah kita harus menjadi seorang gembala yang baik dimanapun kita berada. Baik adik-adik, kita akan sudahi khotbah kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, baru saja kami mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Tuhan, kami ingin menjadi gembala yang baik Tuhan. Kami ingin bertanggung jawab atas apa yang akan kami lakukan Tuhan, baik itu mengenai tugas sekolah maupun kegiatan kami sehari-hari, dan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya Tuhan, dan berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tahu semua lagunya kan? Mari kita bernyanyi. Ayo. ayat 2 sampai dengan 3. Sekali lagi kakak ulang, Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Adik-adik kakak di rumah nanti ayatnya dihafal dan sambil divideoin oleh mama papanya ya adik-adik. Jangan lupa sambil divideokan dan setelah itu dikirim ke nomor kakak abang sekolah minggu yang ada di bawah sini ya adik-adik untuk terakhir dikumpul, yaitu pada tanggal 18 September tahun 2020 pada hari Jumat. Sekali lagi 18 September tahun 2020. Jangan lupa ya adik-adik.